Nama saya Zulfikar Amir. Saya seorang akademisi yang kebetulan saat ini bekerja untuk perguruan tinggi di Singapura bernama Nanyang Technological University. Di NTU ini, di Nanyang Technological University ini saya adalah Associate Professor di bidang Science, Technology, and Society. Dan saya mengajar di jurusan Sosiologi di School of Social Sciences, NTU. Oke, Mas Anies itu adalah sosok yang memiliki karakter yang sangat kuat ya. Dan saya mengenal Mas Anies sebenarnya udah lama. Jadi saya ingat pertama kali kontak dengan Mas Anies itu waktu kita sama-sama di Amerika. Waktu itu saya sedang menyelesaikan studi S3 dan Mas Anies juga sama. Dan kita mendapat beasiswa yang sama, yaitu beasiswa Fulbright. Jadi itu salah satu yang membuat kita terkoneksi ya. Awalnya kita lewat kontak lewat email. Lalu kemudian kalau nggak salah kita pernah ketemu di salah satu event ya. Dan setelah itu tidak pernah kontak lagi sampai beliau akhirnya menyelesaikan S3 dan pulang ke Indonesia. Beberapa tahun berikutnya sempat ketemu waktu beliau menjadi rektor di Paramadina. Lalu kemudian sempat dibantu oleh Mas Anies waktu saya dan beberapa teman itu menginisiasi sebuah gerakan yang bernama Save Jakarta. Itu tahun 2010 ya. Waktu itu Mas Anies masih jadi rektor dan beliau memberikan izin untuk menggunakan salah satu fasilitas di Universitas Paramadina sebagai tempat diskusi. Dan setelah itu ya kontak kita ya on and off ya. Tapi saya bertemu lagi dengan Mas Anies dan menjadi lebih intensif ketika masa pandemi. Jadi saya masih ingat pada waktu itu awal-awal pandemi bulan Maret 2020 ketika Indonesia itu mulai menyadari bahwa ada kasus COVID di Jakarta. Tetapi pemerintah menolak untuk melakukan lockdown, sementara Pak Anies waktu itu justru memberlakukan masa darurat ya di Jakarta. Lalu kemudian saya menulis sebuah artikel yang dimuat di Kompas yang menawarkan satu konsep yang saya sebut sebagai micro lockdown. Jadi ini satu konsep yang saya coba kembangkan bersama mahasiswa saya untuk bisa diterapkan di negara-negara seperti Indonesia di mana mitigasi bencana COVID itu bisa dilalui tetapi dengan dampak ekonomi yang relatif minim. Nah, ketika artikel itu dimuat di Kompas, satu hari setelah itu saya dikontak sama orang Pemprov DKI. Jadi mereka kontak terus bilang, Prof, ini Pak Gubernur mau ketemu. Dan akhirnya besoknya saya ketemu dengan Mas Anies lewat Zoom di meeting, di mana ternyata meetingnya itu tidak hanya saya dengan Mas Anies tetapi dengan tim Pemprov pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian akhirnya pertemuan saya dengan Mas Anies itu menjadi lebih intensif. Dan selama pandemi itu ada beberapa hal di mana saya membantu Pemprov DKI untuk memahami perilaku masyarakat di DKI khususnya terkait dengan risiko COVID, dan itu yang menjadi landasan beliau dalam mengambil keputusan terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman saya memang selama masa-masa pandemi itu Mas Anies menunjukkan satu figur pemimpin yang benar-benar objektif dalam hal melihat masalah, dan komitmen beliau terhadap perlindungan warga DKI itu tidak perlu diragukan lagi gitu. Dan setiap meeting yang saya hadiri bersama Mas Anies, saya melihat bagaimana Mas Anies itu sangat open-minded ya, sangat terbuka dengan masukan-masukan dari para ilmuwan, baik dari epidemiolog, lalu kemudian sosiolog, lalu kemudian ahli komunikasi dan sebagainya.
Dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Mas Anies sebagai gubernur waktu itu didasarkan pada masukan-masukan yang bersifat ilmiah. Dan itulah yang menjadi menurut saya menjadi salah satu kunci kenapa di Jakarta penanganan pandemi itu bisa dikatakan berhasil. Dan salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk mengatakan Jakarta berhasil itu karena selama masa krisis, khususnya pada masa-masa yang benar-benar genting, ya, Jakarta tidak mengalami apa yang dialami oleh kota-kota besar di negara-negara lain seperti di Riau, kemudian di Lima, Peru dan sebagainya, di mana kita melihat begitu banyak orang yang meninggal di jalan. Di Jakarta itu memang mortalitasnya tinggi, tetapi tidak seburuk itu, gitu. Dan itu karena kemampuan di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sumber daya kesehatan yang dimiliki oleh Pemprov DKI untuk menanggulangi krisis yang begitu dahsyat. Dan di situ saya melihat bagaimana Mas Anies benar-benar menunjukkan kemampuan dia dalam mengelola sumber daya ini dan kemudian melewati masa-masa krisis dengan sangat baik. Beliau itu punya banyak ide, ya. Jadi itu sesuatu yang membuat saya merasa punya kesamaan dengan Mas Anies, ya. We are men of ideas. Jadi Mas Anies dan saya itu adalah manusia-manusia yang memiliki banyak ide, dan itu yang membuat saya menjadi menjadi dekat dengan Mas Anies secara intelektual. Jadi dengan latar belakang beliau sebagai seorang akademisi, memiliki pengalaman di dalam mengelola permasalahan publik, saya melihat bagaimana Mas Anies itu mampu membangun suatu sistem yang berangkat dari gagasan. Dan gagasan inilah yang menurut saya yang menjadi kekuatan dari kepemimpinan Mas Anies, baik sebagai seorang akademisi maupun sebagai seorang pemimpin publik. Saya melihat Mas Anies itu sebagai sosok, sebagai seorang teman yang memiliki latar belakang yang mirip dengan saya. Tetapi dukungan saya kepada Mas Anies itu lebih pada keinginan untuk melihat adanya satu perbaikan Indonesia. Jadi Mas Anies itu menurut saya adalah tujuan antara. Tujuan akhirnya itu adalah Indonesia yang lebih baik. Dan tujuan antara ini menjadi sangat penting karena Mas Anies memiliki track record, memiliki kompetensi yang sudah teruji, dan memiliki gagasan yang sudah jelas apa yang ingin dia capai ketika dia diberi kekuasaan, gitu. Dan komitmen terhadap nilai-nilai keindonesiaan itu sangat kuat ditunjukkan di dalam cara Mas Anies mengelola sumber daya sekaligus mengelola masalah yang ada selama beliau menjadi gubernur di DKI, gitu. Tapi ada satu hal yang paling krusial menurut saya, yang paling penting, di mana Mas Anies ini itu memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap keadilan. Dan sebagai seorang sosiolog, sebagai seorang ilmuwan, ya, dan sekaligus sebagai seorang warga negara Indonesia, ya, paspor saya masih paspor Indonesia loh. Keadilan itu adalah sesuatu yang harus menjadi basis dalam menuju cita-cita kita sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Tanpa keadilan, Indonesia tidak akan pernah maju. Tidak ada negara maju di dunia ini yang mampu berhasil menjadi negara maju tanpa kehadiran keadilan. Gitu. Jadi keadilan itu punya fungsi dua. Dia sebagai tujuan, tapi juga sebagai instrumen. Jadi untuk menuju keadilan kita harus melakukannya secara adil, dan itu yang ditunjukkan oleh Mas Anies. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berbasis pada intelektualisme. Itu yang menurut saya selama 10 tahun terakhir itu melemah atau hilang, ya. Apa yang saya sebut sebagai intelektualisme itu adalah sebuah bentuk kepemimpinan
yang memiliki fondasi pengetahuan yang kuat, di mana setiap keputusan yang diambil itu harus dihitung secara cermat, harus dikalkulasi dengan seksama, dan kemudian harus diputuskan secara demokratis. Di dalam arti setiap keputusan itu harus diterima publik dan dipahami oleh publik dengan baik. Tanpa itu keputusan yang seteknokratis apapun akan sulit. Jadi saya melihat Mas Anies ini memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan antara nilai-nilai teknokratis dan nilai-nilai demokratis di dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi basis dia dalam membangun suatu kepemimpinan nasional. Mas Anies itu menunjukkan sikap yang sangat open-minded. Ya, ketika dia melihat ada satu krisis yang sedang masuk ke Indonesia dan akan mengancam jiwa begitu banyak warga negara Indonesia, serta merta dia menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bertanggung jawab, ya. Dan dia memahami bahwa krisis ini adalah krisis yang berkepanjangan dan belum dialami oleh banyak negara. Dan karena itu satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memanfaatkan sains. Ya. Nah, sains inilah yang saya lihat dijadikan sebagai lentera oleh Pak Anies di dalam melewati masa-masa gelap COVID tahun 2020 sampai 2022. Dan ini ditunjukkan dengan komitmen dia untuk mendengar para ilmuwan, para pakar yang memiliki pengetahuan di bidang penanganan COVID dan penanganan bencana. Dan ini sesuatu yang mungkin agak langka pada saat itu di Indonesia, karena mungkin sebagian besar jajaran pemerintah di Indonesia tidak terbiasa dengan situasi krisis dan tidak memiliki kemampuan untuk menangani atau mengelola krisis secara baik. Sementara Mas Anies itu menunjukkan kualitas dia sebagai seorang pemimpin yang sadar bahwa krisis ini itu harus ditangani dengan cara-cara yang bersifat ilmiah, dan itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah diambil oleh Mas Anies pada saat itu gitu. Jadi saya melihat dia sudah berada di jalur yang benar pada saat itu, dan dia berani mengambil resiko politik, ya, karena dia sadar bahwa apa yang akan dilakukan apa yang akan dia lakukan di Jakarta itu tentu memiliki implikasi-implikasi politik, ya. Dan dia mau bertanggung jawab untuk itu gitu. Tapi intinya adalah bahwa dia sudah punya semacam lentera, sudah punya semacam rujukan, dan dia tidak pernah beralih dari rujukan ini. Jadi setiap ada masalah dia kembali lagi, datanya mana, teorinya mana, konsepnya mana, lalu kemudian evidence-nya seperti apa, ya kan? Dan dari situlah dia kemudian mampu mengambil keputusan-keputusan yang secara efektif menanggulangi masalah COVID di Jakarta. Saya kira keputusan yang diambil Mas Anies itu agak berbeda dalam hal proses, ya. Dalam hal proses yang dimana Mas Anies itu beliau sangat percaya dengan proses saintifik, dan karena itu proses pengambilan keputusannya pun dilakukan secara hati-hati, secara cermat berdasarkan data yang masuk. Sementara pemimpin-pemimpin yang lain itu cenderung intuitif di dalam mengambil keputusan, ya kan? Dan itu mungkin bisa kita pahami karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, dan kita tidak pernah mengalami bencana seperti ini gitu ya, secara empirik gitu, ya kan. Yang kita dengar adalah cerita-cerita ya ketika masa pandemi 100 tahun yang lalu di Pulau Jawa.
sehingga kita tidak punya rujukan, dan karena itu wajar saja kalau banyak pemimpin daerah itu tidak tahu mau ngapain. Nah, yang membedakan Mas Anies adalah ketika dia mendapati situasi seperti ini, dia sudah memutuskan bahwa oke, rujukan saya adalah sains. Dan ini bisa saja dimungkinkan karena beliau memiliki latar belakang ilmiah yang cukup solid ya, sebagai seorang alumni yang berpendidikan PhD, lalu kemudian punya background di bidang pengelolaan publik, ekonomi, dan ilmu politik. Itulah yang saya kira menjadi fondasi beliau di dalam membangun suatu sistem kepemimpinan yang lebih baik dibanding pemimpin-pemimpin daerah yang lain, khususnya dalam masa-masa krisis. Ya, ini pertanyaan menarik ya. BRIN itu adalah hasil keputusan politik yang menurut saya salah kaprah. Karena apa yang dilakukan lewat BRIN ini basically bisa disebut sebagai upaya sentralisasi ulang atau resentralisasi dari lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Memang tujuannya sepertinya bagus untuk memusatkan seluruh aktivitas aktivitas riset dan inovasi yang ada di Indonesia yang selama ini tercerai-berai di beberapa lembaga. Dan keinginannya adalah ketika semua sudah tersentralisasi, semua sudah terpusat, maka pengelolaannya akan jauh lebih mudah. Faktanya selama 2 tahun terakhir, BRIN itu bisa dikatakan memiliki produktivitas yang sangat rendah. Dan ini menunjukkan bahwa sentralisasi yang dilakukan lewat BRIN itu tidak efektif. Dan saya tidak terkejut dengan hasil itu karena sebenarnya Indonesia ini terlalu kompleks, punya masalah ribuan. Ya, mulai dari masalah sosial, masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Dan wajar kalau misalnya kita membutuhkan institusi sains yang bersifat heterogen, lembaga atau ekosistem inovasi dan riset yang bersifat multipolar, di mana ada beberapa pusat-pusat penelitian yang memang terfokus pada masalah-masalah yang spesifik. Dan sebenarnya ini yang sudah berhasil dilakukan oleh Indonesia selama 50 tahun terakhir. Kalau kita lihat, Indonesia sudah berhasil membangun lembaga-lembaga penelitian yang memiliki reputasi internasional. Salah satunya adalah lembaga Eijkman, ya kan, yang bergerak di bidang biologi molekuler. Yang lain itu adalah BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang memiliki reputasi internasional yang sudah lama. Jadi BATAN ini didirikan tahun 1950-an gitu. Sementara Eijkman sekitar tahun 1990. Nah, sayangnya badan-badan yang sudah memiliki reputasi, sudah punya infrastruktur yang relatif mapan ini itu dibubarin begitu saja dan kemudian dijadikan bagian kecil dari sebuah institusi sentral yang bernama BRIN. Dan ternyata kalau kita lihat memang ada implikasi organisasional di sini, di mana BRIN menjadi sangat tidak efektif di dalam pengelolaan riset, belum lagi membangun ekosistem inovasi di Indonesia. Jadi menurut saya BRIN ini perlu diubah dan diperbaiki di masa ke depan supaya Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki ekonomi berbasis inovasi. Karena itu adalah jembatan menuju negara maju. Tidak ada negara maju yang hanya menjual tambang, menjual hutan, ya, menjual air dan pasir dan sebagainya. Tidak akan ada negara maju yang seperti itu. Negara maju itu muncul karena dia punya added value, dan added value ini munculnya dari inovasi. Kalau misalnya negara itu tidak memiliki ekosistem inovasi yang kuat, memiliki organisasi dan lembaga riset yang produktif, dia tidak akan menjadi negara yang bisa meningkatkan income per kapita dia gitu, karena hanya mengandalkan pada komoditas-komoditas yang bersifat ekstraktif. Dan Indonesia
harusnya melakukan perbaikan di sektor ini karena itu adalah jembatan kita menuju negara high income country, negara yang berpenghasilan tinggi. Itu pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Sebagai seorang akademisi, Mas Anies itu punya komitmen yang sangat kuat terhadap riset dan pendidikan. Ya kan, latar belakang beliau sebagai seorang PhD lulusan Amerika. Saya mungkin agak American minded ya karena ya saya juga lulusan Amerika gitu. Tetapi komitmen dia terhadap riset dan inovasi itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang dilakukan beliau ketika menjadi gubernur di DKI itu menunjukkan komitmen itu, ya kan? Dari permasalahan transportasi, lalu kemudian permasalahan housing, perumahan, sampai kemudian branding kota itu dilakukan secara ilmiah melalui riset, melalui inovasi gitu. Jadi hal ini yang perlu di scale up oleh Pak Anies ya jika diberi kesempatan menjadi pemimpin nasional, di mana saya yakin komitmen beliau terhadap pengembangan dan penguatan ekosistem inovasi kita itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Pak Jokowi itu berkali-kali mengatakan bahwa 13 tahun ke depan ini adalah masa krisis, masa yang kritis bukan krisis, masa yang kritis buat Indonesia karena ini adalah masa di mana Indonesia mendapatkan kesempatan untuk loncat menjadi negara berpenghasilan tinggi, ya. Dan menuju ke sana seperti yang saya bilang tadi, kita harus memiliki fondasi yang kuat di dalam sektor inovasi, di dalam penguatan ekonomi berbasis riset dan sains, di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara cermat supaya sumber daya yang dipakai itu tidak terbuang dengan percuma. Dan 13 tahun ini bukan masa yang panjang sebenarnya, relatif pendek gitu. Karena itu saya sangat setuju dengan Pak Jokowi bahwa kita harus memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kualifikasi yang mampu membawa Indonesia menuju ke status negara berpenghasilan tinggi dalam waktu 13 tahun ke depan. Dan saya melihat sosok yang paling tepat itu adalah Anies Rashid Baswedan, ya, karena beliau memiliki kompetensi, memiliki track record yang kuat, memiliki komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan yang sudah terkonfirmasi. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia, ya kan? Jadi ada 3 paket, ya, paket sains, paket keadilan, dan paket kompetensi, ya kan? Kalau cuma punya kompetensi tapi tidak punya komitmen terhadap keadilan, itu agak sulit, ya kan? Atau kalau misalnya punya komitmen terhadap sains dan inovasi, tetapi kemudian tidak punya kompetensi, ya juga percuma. Jadi Pak Anies itu bisa disebut sebagai 3 in 1, ya, kompetensi, komitmen terhadap keadilan, kemudian komitmen terhadap pengembangan sains dan inovasi. Dan inilah yang dibutuhkan di Indonesia menuju ke era status negara maju. Dan insya Allah dalam waktu 13 tahun ke depan kita akan bisa capai itu dengan kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Oke, Mas Anies itu inovatif.